Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, greeting in the ruminant zone. Salam jumpa lagi di zona ruminant ya. Oke, kita berjumpa lagi di hari Selasa dan jam 9. Walaupun baca hari ini cukup mendung, tapi tidak menyulitkan kalian untuk selalu bersemangat, bukan menjadi penghalang kalian untuk menebarkan senyum di hari Selasa yang indah ini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, aku peringatkan kepada kalian dan aku ingatkan lagi untuk selalu subscribe, comment, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan not video terbaru kami di handphone atau di smartphone kalian. Oke, next. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sejarah singkat ternak sapi. Oke, aku kasih tahu buat kalian dulu karena untuk beberapa video ke depan kita akan membahas mengenai ternak sapi. Di garis bawahi ternak sapi, oke. Kita tidak akan membahas tentang ternak-ternak lainnya, tapi fokus ke ternak sapi. Nah, tapi itu kok ada sejarahnya ya? Semua yang ada itu pasti ada sejarahnya. Kalian punya masa lalu kan? Kalian bisa sukses di hari ini atau di hari depan itu bisa ada sejarahnya dan ada ceritanya. Nah, sapi itu juga begitu. Jadi, sapi itu juga memiliki sejarah. Nah, kita harus belajar mengenai sejarah singkat ternak sapi. Tidak. Next. Nah, sejarah singkat ternak sapi. Dari sejarahnya, semua bangsa sapi yang dikenal di dunia berasal dari Homo gonensidae yang dijumpai dari pada zaman Paleosen. Adapun jenis primitifnya ditemukan pada zaman Pliocene di India, Asia. Perkembangan dari jenis primitif itulah yang sampai sekarang menghasilkan 3 kelompok nenek moyang sapi hasil perjinakan yang kita kenal. Nah, jadi sapi itu dulu tuh terkenal di dunia berasal dari Homo gonensidae, dijumpai pada zaman Paleosen di daerah India, Asia. Nah, perkembangan dari jenis primitif atau kayak dinosaurus, kita anggap aja dinosaurus kan. Nah, dari jenis primitif itu kan pastinya akan ada perubahan-perubahan atau kayak gini kayak komodo kan. Jadi komodo itu mah dari zaman primitif kan. Pasti kan semua hewan itu memiliki nenek moyang gitu. Zaman-zaman primitifnya dulu. Nah, sampai sekarang itu menghasilkan nenek moyang sapi hasil perjinakan yang kita kenal. Oke, kita klasifikasi dulu karena klasifikasi ini sangat penting banget buat sobat-sobatku yang belajar di peternakan ataupun dari petani atau pengusaha ternak. Yang mungkin kalian belum tahu, sebenarnya itu sapi itu digolongkan menjadi 3 jenis primitif. Yang pertama ada sapi Bos indicus atau sapi zebra. Nah, Bos indicus merupakan sapi berpunuk. Sapi-sapi dari Bos indicus menurunkan bangsa-bangsa sapi di daerah tropis. Nah, yang terkenal di Indonesia adalah sapi yang berpunuk. Itu adalah sapi Brahman dan sapi Ongol. Kira-kira gimana ya bentuknya ya? Kalau kalian tahu, komen di bawah. Bos indicus merupakan sapi berpunuk. Sapi-sapi dari Bos indicus menurunkan bangsa-bangsa sapi di daerah tropis. Nah, sekarang mengalami perkembangan di daerah India dan Asia. Kedua ada Bos taurus atau sapi Eropa. Merupakan bangsa sapi yang menjadi nenek moyang dari sapi dan sapi perah. Nah, Bos taurus atau sapi Eropa itu berarti kalau kalian memiliki jenis sapi dan sapi perah, berarti mereka itu merupakan turunan dari Bos taurus atau sapi Eropa. Ketika ada sapi Primigenius merupakan sapi kuno yang sudah punah. Sapi Primigenius itu mungkin sapi dinosaurus mungkin. Ya kan? Kayaknya udah punah banget. Karena itu udah primitif banget. Nah, oke, itu tadi ada klasifikasinya. Jadi sapi itu dari jenis primitif itu dikelompokkan menjadi yang pertama ada Bos indicus, yang kedua ada Bos taurus, dan ada Bos primigenius. Oke, kalau kalian sobatku punya ternak di rumah, nah kira-kira nih kalian klasifikasikan sendiri. Nah, kalian itu termasuk dari Bos indicus atau Bos taurus ataupun Bos primigenius. Kalau
kalian tahu, komen di bawah. Okay? Next, di tanah air. Nah, kita akan membahas juga di tanah air nih, tapi jadinya sapi asli Indonesia bukanlah keturunan Bos Primigenius, Bosaurus maupun Bos Indicus. Nah, sapi asli Indonesia kira-kira berasal dari mana ya? Sapi lokal ini merupakan hasil domestikasi sapi liar Bos Javanicus dan Bos Sondaicus, yang ini sering disebut banteng. Wow, Bos Sondaicus atau Bos Banteng. Habitat asli banteng di Indonesia meliputi Pulau Jawa dan Kalimantan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa banteng liar juga hidup di Bali, namun fosil banteng sampai sekarang kini belum ditemukan di Pulau Dewata. Sapi Bali diperkirakan merupakan keturunan hasil persilangan dengan banteng di daerah lain seperti Jawa yang telah didomestikasi. Nah, jadi sapi asli Indonesia itu, kalau kalian adalah sapi Bali. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Bali, kalian pasti pernah dong lihat sapi Bali. Kalau kalian belum ke Bali, belum lihat sapi Bali, jangan harap kalian udah mengetahui Bali secara besar. Jadi sapi Bali itu identik dengan apa ya? Sebenarnya sapi lokal Indonesia itu kayak ada tanduknya itu kayak banteng, bener-bener kayak banteng. Sebenarnya sapi Bali ini itu gak hasil bisa diproduksi dan hasil domestikasi yang kemudian disebut sapi Bali telah menyebar ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Timur, Nusa Tenggara Timur. Di timur sendiri sapi Bali yang telah lama beradaptasi sering disebut sebagai sapi Timur. Mungkin sudah disilang-silangkan ya, udah dikawinkan oleh ternak sapi lainnya di seluruh Indonesia. Oke, next. Nah, ini ada gambar sapi Bali, kalian bisa lihat. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, itu sapi Bali itu ada ciri khas, yaitu ada di kakinya, karena seakan-akan mereka itu memiliki memakai kaos putih kaki gitu. Nah, waktu itu aku berkunjung ke Pulau Dewata Bali itu sama teman-temanku SMA waktu study tour. Nah, itu salah satu quote yang bilang bahwa ada sapi memakai pampers. Nah, dalam logika aku nggak mungkin kan soal sapi memakai pampers. Nah, teman-teman sebangku aku tuh juga percaya gitu. Nah, waktu kita lagi melewati daerah persawahan nih, itu dikejutkan oleh sapi yang pantatnya itu berwarna putih seakan-akan lagi memakai pampers. Nah, itu ciri khas dari sapi Bali atau sapi lokal Indonesia, karena pantat dan kakinya itu berwarna putih, jadi seakan-akan dia tuh lagi memakai pampers dan kaos kaki putih. Lucu banget ya. Di tanah air, sapi berperan di bidang pertanian. Salah satu relief Candi Borobudur menggambarkan seorang petani sedang membajak sawah dengan sepasang sapi. Hal ini menunjukkan ikatan antara manusia, khususnya petani dengan sapi, sudah berlangsung sangat lama. Sebagai contoh, sapi Bali kini dimanfaatkan sebagai penghasil daging sekaligus penarik beban alias ternak pekerja. Budaya membajak sawah dengan bantuan sapi masih lestari beberapa daerah hingga sekarang. Wow, ternyata perkembangan sapi sekarang mulai pesat ya, sobat-sobatku. Nah, kalau kalian penasaran nih di relief Candi Borobudur, kalian bisa datang aja ke Candi Relief Borobudur dan lihat gambarnya bagaimana, apakah menggambarkan seorang petani sedang membajak sawahnya dengan sepasang sapi. Jadi memang benar ya, sudah ada buktinya bahwa sapi itu memang sudah sejak zaman nenek moyang, mungkin kita belum lahir, itu sapi itu udah lahir duluan. Jadi kalian nggak boleh meremehkan dong sapi itu ya, karena ini kalian harus perlu belajar lagi mengenai sapi. Oke. Selesai. Next episode lagi ya, kita akan menjelaskan sambil jalannya waktu akan belajar lebih banyak lagi. Oke. Kita udah belajar mengenai sejarah singkat mengenai sapi, karena kita harus perlu mengetahui sejarah-sejarah sapi walaupun secara singkat. Dan kalau kalian mungkin ingin lebih memahami lagi sejarah sapi, atau kalian memang seorang sejarah, kalian bisa lihat-lihat di googling YouTube, googling
Google juga, dan kalian akan menemukan sejarah sampai lebih dalam lagi atau lebih jelas lagi. Oke. Video cukup sampai di sini. Walaupun video cuma sampai di sini, kalian harus tetap konsisten di zona ruminansia. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk selalu subscribe, comment, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat di zona ruminansia.